Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita melanjutkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab Salatul Usul. Silakan dibuka halaman 24. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah. Qaluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Adapun dalil dari syahadat atau persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul atau utusan Allah adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat pendalilan bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Yang orang-orang masyarakat dahulu faham tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat amanah beliau, sifat baik beliau. Rasul ini memiliki beberapa sifat seperti yang tertuang dalam ayat ini. Rasul yang sangat berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat-sangat perhatian dengan keadaan kaum muslimin. Dan beliau adalah sosok yang sangat menginginkan semua orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan bersedih apabila ada orang yang kufur kepada Allah atau tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau amat kasih sayang kepada kaum mukminin, kasih sayang yang mengalahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya bahkan ya. Kemudian makna syahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma anhu wa naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Rekan santri ini menghafalkan ini terutama ya, bahwa persaksian kita mengatakan Muhammad utusan Allah itu memiliki makna besar ya, memiliki tuntutan-tuntutan atau konsekuensi-konsekuensi. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ta'atu fi ma'amar, itu menaati beliau dalam perkara yang beliau perintahkan. Kita sudah mempelajari di bagian kedua ya, kewajiban kita untuk menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa risalah terbaik, beliau berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang memang menjadi kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib menaati apa saja yang beliau perintahkan. Yang kedua adalah membenarkan apa saja yang beliau beritakan. Karena kabar-kabar dari beliau, berita dari beliau, itu semua adalah benar dan hak. Semuanya adalah benar dan hak. Tidak ada kebohongan, kedustaan, apalagi seperti yang dikatakan orang-orang kafir, misalnya mengatakan beliau itu majnun, orang gila yang ngomong semaunya sendiri, atau beliau tukang sihir yang bisa menyihir orang sehingga maksudnya tidak ya. Beliau orang yang aqil, orang yang berakal, orang yang sudah Allah Ta'ala jaga dari segala keburukan.
dan kemudian Allah pilih sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang beliau sampaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib membenarkan semua berita atau segala hal yang beliau kabarkan ya, tentang Allah Azza wa Jalla, tentang hari kiamat, tentang pahala, tentang siksa dan lain sebagainya. Tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita tertawakan misalnya, atau tidak boleh kita apalagi sampai kita ragu-ragu terhadap kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah menjauhi apa saja yang beliau larang dan beliau cegah. Beliau melarang banyak hal ya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga menyampaikan larangan-larangan syariat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Larangan-larangan syariat itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya umat manusia baik ya, supaya tidak menjadi manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang seperti hewan, atau supaya dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Larangan berzina misalnya, larangan bohong, larangan menyontek, larangan berkhianat ya, larangan makan haram ya. Itu bukan dalam rangka mempersempit gerak kita, tidak, tapi dalam rangka menjaga kita supaya baik. Menjaga kita supaya baik, tidak menjadi orang yang seperti hewan atau bersifat seperti syaitan yang sukanya menentang. Kalau hewan kan ya semau-maunya ya. Makna berikutnya yang terakhir adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan ya. Karena beliau adalah orang yang mengetahui bagaimana seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang Allah cintai, bagaimana cara beribadah kepada Allah, kecuali seorang rasul yang sudah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara makna kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita beribadah dengan cara-cara atau syariat yang sudah beliau sampaikan. Kita iman kepada beliau, menaati beliau, membenarkan beliau, menghindari larangan beliau, kemudian tidak beribadah kecuali dengan yang sudah beliau syariatkan. Yang ngantuk-ngantuk ya. Tidak sholat kecuali dengan cara yang beliau syariatkan. Tidak haji kecuali dengan yang beliau syariatkan. Tidak zakat juga kecuali dengan yang sudah beliau tentukan. Tidak mengarang bebas dalam ibadah. Karena kita ini sepandai-pandai orang tidak tahu apa yang Allah cintai. Tidak tahu cara untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ulama menyampaikan satu kaidah, ibadah itu pada asalnya dilarang. Kita mau melakukan sesuatu untuk ibadah, itu pada asalnya dilarang sampai ada perintah dan ketentuan syariat. Beda dengan masalah makan minum. Pada asalnya boleh, mau makan apa saja boleh, mau minum apa saja boleh, sampai ada larangan. Mau makan daun-daunan boleh apa tidak? Daun mangga boleh dimakan? Mau. Kalau doyan silakan gitu. Selama tidak ada larangan khusus, atau selama tidak memuat racun atau materi yang berbahaya, atau selama tidak najis, maka makanan minuman itu boleh dikonsumsi. Nah, beda dengan ibadah, nggak boleh kita melakukan sesuatu untuk ibadah kepada Allah kecuali kalau sudah dijelaskan atau disyariatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau ada syariatnya. Kita bersujud, kenapa sujud ya? Karena ada perintahnya. Kita rukuk, ada perintahnya. Nah, sekarang tiba-tiba kalian rukuk tok, ya. Boleh apa tidak? Ibadah ke rukuk tok itu tidak boleh. Termasuk ibadah sujud saja tidak boleh. Tapi karena ada sujud tilawah ya, maka boleh dengan
sebab-sebab yang sudah disampaikan, ada ayat sajdah yang dibaca. Atau sujud syukur. Nah, orang tiba-tiba sujud, kenapa? Saya pengen sujud saja kok, ibadah kepada Allah. Ya seperti ini nggak benar. Sujud itu merupakan ibadah ya, tapi dalam cara-cara yang disampaikan oleh syariat. Nah, dengan demikian kita ini tidak boleh melakukan hal-hal dalam ibadah sendiri ya, kecuali ada syariatnya. Tidak boleh melakukan bid'ah dalam agama. Kita sudah dicukupi. Mau melakukan ibadah apa ada ya, berhubungan dengan anggota tubuh ya, berhubungan dengan uang, berhubungan dengan hati, semua ibadah sudah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita hanya mengikuti. Orang mengikuti itu ya nunggu instruksi. Diperintahkan sholat, sholat. Diperintahkan ibadah ini. Bukan mengarang sendiri atau membuat-buat sendiri. Karena ibadah itu sudah jelas dijelaskan, maka orang tidak perlu membuat-buat lagi. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Dan dari salat dan zakat tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di salat sudah ada ketentuannya. Bahkan Nabi SAW sudah menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Dan para sahabat adalah generasi yang sangat-sangat bersemangat dalam mengetahui tata cara sholat, sampai-sampai misalnya Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, setelah engkau takbiratul ihram kok jenggotnya bergerak-gerak, berarti mau baca sesuatu?" Nabi pun menyampaikan bahwa sedang membaca doa iftitah, Allahumma ba'id ba'ini, dan seterusnya. Sampai seperti itu. Nabi pun saya bersabda, sudah pernah disampaikan di sini, tawaddu' kama umir wa shalli kama umir. Berwudulah seperti yang engkau diperintahkan, dan salatlah sebagaimana engkau diperintahkan. Man tawaddu'a kama umir wa shalla kama umir ghufirallahu lahu ma taqaddama min amalih. Barang siapa yang berwudu sesuai yang diperintahkan, salat sesuai yang diperintahkan, maka Allah akan ampuni dosa amalan-amalan atau perbuatan yang sudah lampau. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kita kembali ke salat dahulu. Salat adalah kewajiban yang paling utama setelah dua kalimat syahadat ya. Seorang muslimah wajib menjalankan 5 salat dalam sehari semalam ya. 5 waktu salat. Dan ini menjadi perkara yang penting dalam agama, menjadi materi dakwah yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal kepada penduduk Yaman. Dan di zaman sekarang, salat ini dilalaikan oleh sebagian orang ya, sebagian orang dan juga sebagian orang tua terhadap salat putra-putri mereka. Sementara zakat adalah mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang sudah dimiliki seseorang pada waktu tertentu. Ini maksud dengan zakat di sini zakat mal ya, bukan zakat fitri. Ya, zakat yang berupa harta ya. Seorang wajib mengeluarkan persentase tertentu dari harta yang dia miliki. Karena itu menjadi kewajiban dia yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak ya. Maka orang yang mengeluarkan zakat tidak boleh misalnya
rasa berjasa kepada orang-orang miskin yang sudah dia beri zakat. Sebab hakikatnya orang kaya itu ya berkewajiban, namanya kewajiban ya sudah. Menyambut kewajiban ya sudah, dia tidak perlu merasa berjasa dalam membantu orang-orang miskin. Dalil puasa firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat yang mulia ini berbicara tentang kewajiban berpuasa dengan sangat jelas sekali. Seruan tertuju kepada kaum mukminin tentang diwajibkannya puasa. Dan puasa yang wajib atas kaum muslimin adalah puasa Ramadan. 1 bulan penuh dalam setahun. Kita wajib mengimani, membenarkan kewajiban ini, kewajiban puasa Ramadan, sebagaimana kita wajib mengimani kewajiban puasa sholat 5 waktu. Tidak boleh orang mengingkarinya. Kalau orang sudah mengingkari maka dia sudah kufur. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan kalau puasa itu sudah diwajibkan juga atas umat-umat dahulu. Nah, kata sebagian tafsir ini untuk meringankan orang-orang yang berpuasa. Maksudnya ketika kaum muslimin berkewajiban puasa mungkin merasa berat. Lalu diingatkan bahwa puasa itu sudah menjadi kewajiban juga atas umat-umat zaman dahulu. Manfaat lain dari kalimat ini bahwa puasa itu merupakan ibadah yang kemaslahatannya sangat besar sekali sehingga diwajibkan atas seluruh umat yang pernah ada. Kepada umat Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun dalil haji adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah mengerjakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Siapa saja yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ibadah haji ada ibadah menuju ke Mekah, ya, ke Baitullah Al-Haram dengan melakukan aktivitas-aktivitas tertentu atau manasik-manasik tertentu di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Allah wajibkan ini atas orang-orang yang mampu saja, sekali dalam seumur hidup. Nabi kita SAW pernah bersabda, Innallaha farada alaikumul hajj fahujju. Sungguh Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian haji, maka lakukanlah haji. Ada yang bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi tidak menjawab, Nabi diam. Setelah itu beliau kemudian menjawab, Lau qultu na'am la wajabat. Seandainya saya menjawab, iya, haji itu wajib setiap tahun, maka akan menjadi wajib. Kalau aku jawab iya, maka haji akan wajib setiap tahun. Dan kalau wajib setiap tahun, kalian tidak akan mampu melakukannya. Jadi syariat ini syariat Islam itu syariat yang dibangun di atas kemudahan sebenarnya. Mudah, ya. Puasa Allah menyebutkan mudah. Haji juga mudah karena diwajibkan atas orang yang mampu saja. Zakat juga demikian. Bagi orang yang mampu saja. Salat pun ketika orang itu tidak mampu berdiri bisa duduk atau kemudian bisa berbaring. Jadi ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala karena datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang keadaan manusia yang berbeda-beda. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Rukun Islam ada 5 dan ini penting kita pelajari supaya kita tahu bahwa ini perkara-perkara yang penting, dan yang paling penting adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita yakini ada sholat 5 waktu
Kita yakini puasa itu sebulan penuh, kemudian haji itu ke Makkah, zakat itu ya sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan. Tidak boleh orang membuat aturan-aturan sendiri. Seperti zakat profesi misalnya, itu tidak sesuai dengan petunjuk syariatnya. Ada juga orang yang mengatakan sholat itu hanya 3 waktu misalnya. Ini tentu sesuatu yang tidak benar. Sholat ya sejak diturunkan dahulu melalui wahyu melalui Nabi Malaikat Jibril adalah 5 waktunya. Tingkatan kedua, tingkatan iman. Al-martabatu tsaniyatu al-iman wa bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Tingkatan kedua dalam agama kita adalah iman, sehingga ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam. Islam adalah amalan-amalan zahir. Iman amalan-amalan batin. Iman ini memiliki 70 sekian cabang sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah ya. Yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah, adapun yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan, dan sifat malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Salah satu cabang dari iman. Jadi yang tinggi adalah berhubungan dengan kalimat tauhid. Yang paling rendah membuang gangguan dari jalan ya. Ada paku, ada kaca ya. Maka hendaknya seorang mukmin itu menyingkirkan hal tersebut supaya orang lain tidak terluka dengan gangguan itu. Kalau ada uang jatuh gimana? Diamankan? Ya, diumumkan ya. Dan sifat malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Sifat malu. Malu untuk melakukan keburukan. Jadi malu ini satu hal yang memiliki keutamaan karena akan membuat orang itu tidak mau melakukan keburukan atau melakukan maksiat atau melakukan hal-hal yang tidak pantas. Saya malu nggak pakai jilbab, bagus. Saya malu kalau nggak sholat jamaah. Saya malu kalau harus berdusta. Orang jahiliyah dahulu itu malu kalau ketahuan berdusta. Mereka tidak mau berdusta, padahal mereka hidup di masa jahiliyah. Di Abu Sufyan dahulu malu untuk berdusta ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh Hirakl. Saya malu berdusta, nanti khawatir orang-orang menyebut saya pembohong. Ya, maka orang hendaknya malu untuk bohong, malu untuk dusta, malu untuk berkhianat, malu untuk... Nah ini akan membuat orang jauh dari keburukan-keburukan. Sebabnya apa tadi? Sifat malu. Malu bolos bahasa santri ya. Malu ngantuk di majelis ilmu. Nah untuk perhatikan di sini bahwa iman itu ada 3 macam ya, dalam bentuk ucapan, ada perbuatan, dan ada yang amalan hati. Ucapan yaitu qaulu la ilaha illallah, kemudian ada yang bentuknya perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ada yang berbentuk amalan hati yaitu malu. Jadi iman memiliki 3 bentuk seperti ini, ucapan lisan, kemudian perbuatan anggota tubuh kita, dan ibadah hati. Rukun iman wa arkanu sittatun an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Rukun-rukun iman ada 6, yaitu Anda beriman kepada Allah ya, mengimani Allah itu ada, mengimani rububiyah Allah, Allah menguasai alam semesta ini, mengatur alam semesta. Mengimani
hak Allah untuk diibadahi dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan iman kepada Allah taala. Kita iman Allah itu ada. Kita mengimani Allah itu penguasa alam semesta, sehingga semua yang terjadi di alam semesta ini ya tidak lepas dari ketentuan Allah taala. Yang memberi rezeki Allah, yang mengatur Allah ya. Yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani sifat uluhiyah Allah. Allah satu-satunya berhak disembah. Sudah dibahas ya. Dan mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan Nabi SAW dalam hadis. Tidak kita takwil atau tidak kita ganti ke makna-makna yang lain. Kita mengimani Allah punya nama As-Sami Al-Basir, dan otomatis juga berarti Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Tapi tentu sifat melihatnya Allah, sifat mendengarnya Allah itu berbeda dengan milik makhluk ya. Allah mendengar, manusia mendengar, tapi tidak akan sama antara makhluk dengan Al-Khaliq. Wa malaikatihi, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Antum melihat semua di sini. Iman-iman setelah iman kepada kepada Allah ya, disebutkan dengan istilah kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir serta takdirnya. Ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah ini asas dalam rukun iman ya. Sebagaimana rukun syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah asas untuk rukun-rukun Islam ya. Kita mengimani ada makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya yang disebut malaikat ya. Yang mereka ini diberi tugas yang bermacam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya Jibril, Mikail, Israfil ya. Dan juga ada malaikat yang tidak Allah sebutkan namanya tapi jumlahnya banyak. Nah, kita wajib mengimani adanya malaikat. Adanya malaikat. Kemudian kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para rasulnya untuk menjadi sumber petunjuk dalam mengatur urusan umat manusia. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang isinya adalah petunjuk-petunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Ada larangan dan perintah, dan kitab-kitab suci Allah ditutup dengan Al-Quranul Karim. Inilah yang wajib kita amalkan. Ini yang wajib kita amalkan. Kita tidak wajib mengamalkan kandungan Taurat ataupun Injil ya. Wa rusulihi, dan kita mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih manusia-manusia terpilih ya untuk diangkat menjadi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala agar mengajak manusia beribadah kepada Allah. Rasul-rasul adalah manusia terpilih oleh Allah Azza wa Jalla. Allah pilih untuk menjadi utusan-utusan Allah agar mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul itu ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan-keterangan ringkas tentang iman kepada rukun-rukun iman ini ya. Bahwa ada rasul-rasul, mereka manusia-manusia terpilih. Siapa yang milih? Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka adalah untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Nah, rasul-rasul itu ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, keimanan seperti ini kalau orang sudah meyakini dengan seyakin-yakinnya, maka akan selamat insya Allah dari orang-orang yang mengaku-ngaku nabi ya. Ada apa tidak? Ada. Bahkan sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Musailamah al-Kadzdzab.
Nah, orang kalau sudah meyakini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah akhir, yang paling akhir. Beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, maka orang langsung bisa melindungi diri. Ketika ada orang ngaku sebagai nabi, kita katakan langsung dia itu pasti sesat. Karena apa? Mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia pasti sesat. Dia pasti menyimpang. Dia pasti menuruti hawa nafsu. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menyebutkan wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa. Setiap klaim sebagai nabi palsu, sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka itu ghayy, sesat dan menuruti hawa nafsu. Di tempat kita pun ada ya yang mengaku nabi palsu. Di India ada juga yang mengaku nabi palsu ya, nabi palsu. Nah, orang Islam dengan memahami rukun-rukun iman ini langsung akan memahami orang-orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mereka itu pendusta besar. Pendusta karena mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku-ngaku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ini hanya wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW dan hanya wajib mengamalkan Al-Quranul Karim ya. Syekh Shalih Fauzan pernah menyampaikan dalam kitab Syarah Fadlul Islam ya. Kalau zaman sekarang misalnya ada seseorang mengikuti, jadi ada orang Islam mau mengikuti Nabi Musa, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Sesat apa tidak? Sesat. Lu kok sesat? Berarti sesat. Mengikuti Rasul kok sesat? Iya, karena tugas Nabi Musa alaihissalam itu hanya ke Bani Israel dan itu pun sudah selesai. Sementara utusan Allah Ta'ala yang Allah utus kepada umat akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kita nih, kita hanya wajib mengikuti Al-Quranul Karim yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kita nggak perlu petunjuk-petunjuk yang lain ya. Ini sudah sering disinggung di majelis ini ya. Ada orang senang sekali katanya dapat kitab 5 jilid dari Nabi Khidir. Untuk apa ya? Kita sudah punya Al-Quranul Karim, kitab yang terbaik. Atau dapat petunjuk doa dari Nabi Khidir, katanya ketemu langsung. Doa-doa dari Nabi SAW sudah banyak dan itu yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW. Mari kita pegangi ini. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita tidak butuh petunjuk-petunjuk dari kitab-kitab suci yang lain karena sudah Al-Quran sudah sempurna ya. Wal yaumil akhir, kemudian kita berkewajiban mengimani hari akhir, yaitu satu hari yang agung, hari yang besar, untuk memberi balasan kepada seluruh makhluk atas semua yang diperbuat. Kita meyakini ada satu hari yang besar. Kenapa disebut besar? Karena hari kiamat punya nama yang banyak ya. Sesuatu yang penting kalau dalam pandangan orang Arab itu akan memiliki nama-nama yang banyak, dan dalam Al-Quran nama hari kiamat atau hari akhir itu banyak sekali yang nanti menjelaskan maksudnya, menjelaskan sebagian kejadian di dalamnya sesuai nama-nama tersebut. Jadi ini satu, kita mengimani hari yang sangat besar untuk memberi balasan kepada semua makhluk atas semua perbuatannya ya. Nah, iman kepada hari akhir ini penting sekali diimani seorang hamba agar dia berhati-hati di dunia, tidak sembarangan melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Dia tidak mau berbuat zalim, karena apa? Pasti dibalas. Nah, sebaliknya dia akan semangat berbuat baik karena akan diberi balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk.
takdir, yaitu beriman kepada takdir, mengimani Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala sesuatu yang terjadi di alam ini, sehingga yang terjadi adalah sesuai kehendak Allah, dan yang tidak terjadi tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir yang terjadi hari ini, kemarin, besok, itu semua sudah Allah taala tentukan. Kita wajib mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, karena itu ketentuan yang sudah ditetapkan Allah taala. Mengimani, kemudian kalau kita dapat kebaikan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian orang diuji dengan musibah, maka dia bersabar. Nah, iman kepada takdir akan menumbuhkan sifat-sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berani, bukan menjadi orang yang penakut ya. Kemudian dalil semua rukun iman dalam Al-Qur'anul Karim. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Dan dalil rukun iman yang 6 di atas adalah firman Allah Ta'ala yang artinya bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab suci, dan para nabi. Tentang ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ayat ini memuat kaidah-kaidah yang penting ya, dalam beragama. Bahwa kebaikan itu bukan semua maunya kita, tapi kebaikan adalah sesuai yang Allah perintahkan. Di ayat ini berbicara tentang perubahan dan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ya. Sebagian orang kemudian bertanya-tanya atau merasa berat, kenapa berubah? Dahulu ke Baitul Maqdis kurang lebih 16 bulan, kemudian dialihkan ke Ka'bah lagi. Ada sebagian yang bertanya-tanya, sebagian yang merasa berat, kenapa begini? Nah, Allah menyebutkan bahwa kebaikan itu adalah hakikatnya taat kepada Allah. Sesuatu betul-betul baik kalau hakikatnya adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mau menghadap sesuai dengan yang Allah arahkan. Kita menghadap Ka'bah ya, kenapa itu kebaikan? Karena perintah Allah ya. Dulu para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis itu kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kebaikan adalah taat kepada Allah. Hakikat kebaikan adalah orang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kebaikan adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Adapun dalil dari takdir adalah firman Allah Ta'ala, sungguh kami ciptakan segala sesuatu menurut kadarnya atau sesuai dengan takdirnya. Tingkatan ketiga yaitu ihsan, tingkatan yang paling tinggi. Al-martabatu tsalitsatu al-ihsanu ruknun wahid wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tingkatan ketiga adalah ihsan, rukunnya ada satu. Sebagian ulama memandang dua sesuai dengan dua kalimat yang ada dalam hadis ya. Anda beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah Anda melihatnya, seolah-olah melihatnya. Dan jika tidak melihatnya, maka sungguh Allah melihat Anda. Di tingkatan yang paling tinggi dalam beragamanya seseorang muslim dan muslimah. Yang pertama tingkatan Islam, amalan-amalan zahir. Yang kedua iman, amalan-amalan batin, keyakinan-keyakinan. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu apa? Tadi sudah disinggung atau kemarin sudah disinggung. Ihsan itu itqanu huma,
melakukan Islam dan iman dengan usaha yang terbaik. Salatnya lebih baik, qiraatul Qur'annya lebih baik, bukan sekedar moco-moco saja tapi ada pemahaman. Hajinya lebih baik. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi. Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah itu bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Ya, biasanya ihsan ya diartikan dengan perbuatan baik atau berbuat baik. Nah, di sini kita sudah memahami ihsan itu ya melakukan sesuatu dengan terbaik. Bukan sekedar berbuat baik, tapi melakukan perbuatan baik dengan cara yang terbaik. Itulah ihsan. Salatnya terbaik, ada khusyuknya, ada rasa takut kepada Allah. Kemudian zikirnya ketika dia baca, dia pun menghayati bacaan-bacaannya. Maka salatnya salat yang baik. Sehingga akan mendatangkan manfaat seperti yang Allah sebutkan, inna shalah tanha 'anil fasya' wal munkar. Karena salatnya salat yang baik, salat yang dilakukan dengan ihsan. Dia melakukannya seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala atau yakin Allah taala melihat dia. Tentang ayat ini Syekh Sa'di mengatakan, sungguh Allah itu bersama orang yang bertakwa ya, yaitu orang-orang yang dengan bantuan dan taufiknya, Allah bersama mereka dengan bantuan dan taufiknya. Orang bertakwa adalah orang yang menghindari kekufuran dan maksiat, dan Allah Ta'ala bersama orang-orang yang ihsan dalam ibadah-ibadahnya. Jadi ihsan itu bukan ibadah baru, tapi ibadah yang tingkatnya lebih tinggi. Bi'an abadullaha ka'annahu yarahum, yaitu mereka beribadah kepada Allah seolah-olah Allah Ta'ala melihat mereka, atau seolah-olah mereka meyakini Allah itu melihat mereka ya. Dan sahabat yang mulia Ibnu Umar pernah mengatakan ketika ada orang ngajak bicara saat tawaf ya, ngajak ngobrol atau bertanya, kemudian Ibnu Umar mengatakan, hal tukallimuni fi hadza wa nahnu natara Allah. Apakah engkau mengajak aku ngobrol padahal kita ini sedang merasa melihat Allah Subhanahu wa taala di tempat tawaf ini. Betul-betul merasa melihat Allah Subhanahu wa taala atau yakin Allah itu selalu melihat dirinya. Nah, dengan demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, jadi ihsan ini tingkat tinggi, maka orang harus mengusahakan untuk mencapainya. Tentunya tidak boleh lepas dari ilmu, belajar ilmu terutama tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ma'rifatullah. Kemudian berdoa, lalu seseorang itu memiliki perhatian yang besar terhadap ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Adapun dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan berbuat baik, yaitu bersama mereka dengan bantuan dan pertolongannya. Wa qalu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin innahu was-sami'ul 'alim. Asy-Syu'ara. Demikian pula firman Allah Ta'ala yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang perkasa, Maha Penyayang, yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat ini. Yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat. Allah melihat kita saat kita melakukan apa saja, termasuk saat kita mengerjakan sholat. Allah tahu ya, yang kita pikirkan apa ya. Dan melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud, sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qalu ta'ala wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi. Dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan engkau wahai Muhammad tidak berada dalam satu urusan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran serta engkau tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi
atasmu di waktu kamu melakukannya. Hingga ayat ini, di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan tentang sifat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Semua Allah Ta'ala melihatnya. Dan Allah Ta'ala mengetahui semua keadaan hamba-hambanya. Bergerak, diam, ya, mengantuk juga Allah Ta'ala tahu, ya. Maka ayat ini ada seruan untuk melakukan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, ya. Ayat ini ada pelajaran atau seruan untuk muraqabah kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Dalil seluruh tingkatan agama beserta rukun-rukunnya dalam hadis, ya. Wa dalilu minas sunnati hadis Jibril al-masyhur an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akan saya baca Arabnya kemudian terjemahannya, ya, supaya cepat, ya. Adapun dalil sunnah dalam sunnah tentang tiga tingkatan agama tadi, tiga tingkatan dalam agama tadi, Islam, iman, dan ihsan, adalah hadis Jibril alaihissalam yang masyhur, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jibril disebut sebagian ulama sebagai ummus sunnah, ya. Sampaikan Imam Baghawi dan yang lain, hadis Jibril itu juga dikenal dengan ummus sunnah, induknya sunnah, induknya hadis. Kalau dalam Al-Quran ada ummul kitab yaitu Al-Fatihah, dalam sunnah ada ummu as-sunnah. Sampaikan sebagian ulama terkait hadis Jibril karena ini bicara tentang pokok-pokok urusan agama kita. Qala bainama nahnu julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidun bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'ali atharu as-safari wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Ketika kami duduk di sisi Nabi SAW pada suatu hari, tiba-tiba seorang laki-laki datang dengan baju yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Tidak nampak darinya bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Dimaksud dari perkataan ini, bahwa orang ini orang asing. Orang asing, tidak ada seorang sahabat pun mengenalnya, tapi kok penampilannya rapi. Padahal kalau namanya musafir, ya, penampilannya ya tidak rapi. Zaman sekarang saja orang walaupun safarnya dengan kendaraan yang nyaman, ya, pasti ada tanda-tanda capek, bajunya lecek, mungkin rambutnya acak-acakan dan lain-lain. Tapi orang ini penampilannya rapi. Bukan musafir, tapi tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu orang itu duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tempelkan kedua lututnya pada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat pun semakin bingung. Orang ini kok tahu posisi Nabi Muhammad SAW secara langsung. Kadang-kadang ketika ada orang Yahudi, orang Badui, kan, datang, mana Muhammad? Dia orang ini nggak tahu mana Nabi Muhammad SAW, kecuali setelah dikasih tahu itu yang ada di sisi ini, ya. Orang ini tapi tahu, langsung mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang itu berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika engkau mampu melakukan perjalanan untuknya.
Orang ini berkata, benar apa yang engkau ucapkan. Kami pun merasa aneh padanya. Orang itu bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Para sahabat semakin bingung ya. Siapa orang ini gerangan? Qala akhbirni 'anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wal rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqata. Ia berkata kembali, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dia pun berkata, benar apa yang engkau katakan. Qala akhbirni 'anil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ia berkata, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, lalu jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Qala akhbirni 'anis sa'ah, qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Ia berkata, kabarkanlah kepadaku tentang kiamat. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu tentangnya daripada penanya. Ini kalimat ini penting untuk dipegangi, difahami. Nabi SAW tidak tahu kiamat itu kapan, apalagi orang-orang yang lain, apalagi orang-orang kafir. Dulu pernah ada orang mengatakan hari kiamat itu tahun berapa? 2012 sudah lewat. Orang ribut-ribut, bahkan ada filmnya dan macam-macam. Nah, orang mukmin tidak akan terpengaruh dengan semacam itu. Kiamat itu hanya Allah yang tahu, bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu. Yang diberitahukan hanya kejadiannya hari Jumat ya. Hari Jumat. Makanya disunahkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah waktu Jumatan ya, untuk mengingatkan hari kiamat ya. Termasuk subuhnya membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan untuk tujuan yang sama. Qala akhbirni fa akhbirni an amaratiha. Qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara hufatal urata al-'ala ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Ia berkata kembali, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Beliau menjawab, seorang budak melahirkan tuannya. Engkau melihat orang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, juga pengembala kambing, mereka berlomba-lomba dalam bangunan. Nah, di antara makna seorang budak melahirkan tuannya ini, dikatakan sebagai ulama, yaitu di akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya terjadi kedurhakaan anak kepada orang tuanya, terutama kepada ibu ya. Ini salah satu makna antalidal amatu rabbataha. Kemudian orang-orang Badui yang biasa berada di pedalaman, mereka pindah ke kota, kemudian membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Qala famadha falabithna maliyan faqala ya Umar atadruna man as-sa'il qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha Jibril atakum ya'limukum amra dinikum. Umar berkata, orang itu pun pergi dan kami terdiam lama. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Umar, tahukah engkau siapakah penanya itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, ini adab para sahabat dahulu. Mereka menunggu dari Nabi SAW. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, ia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang urusan agama kalian. Di pokok-pokok agama ada dalam hadis Jibril. Inilah ya pokok-pokok agama kita. Tidak ada yang lain ya, Islam, iman dan ihsan. Tidak ada istilah syariat, hakikat ataupun kasyaf ya, seperti yang diyakini sebagian orang ya. Berarti dengan ini kita bisa memahami ada sebagian orang yang keliru ketika membagi-bagi
tingkatan dalam agama menjadi syariat, hakikat, dan kemudian kasyaf ya, atau tingkatan yang lain. Ini Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah taala yang kita bahas. Semoga Allah taala berikan kepada kita kemudahan dalam beramal saleh, kemudahan dalam meningkatkan amal soleh, dan kemudian dalam mencapai derajat yang lebih tinggi dalam beragama, menjalankan agama kita ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi jam berapa Ustaz? 7:30 ya. Jadi 7:30 sudah siap ya. 7:30 sudah siap, dan itu pertemuan terakhir. Setelah itu jam 10 ada kajian dari Ustaz Muhammad Alif Hafidhullah dari Solo ya, jam 10 ya. Jadi nanti jam 7:30 sampai selesai mungkin jam 9-an atau kurang lebih seperti itu. Terus istirahat, lalu siap-siap ngaji lagi jam 10 ya. Di santri-santri ingat-ingat jam 10 siap di sini. Sebelum jam 10 sudah siap di sini ya. Biar ustadznya nggak nunggu-nunggu lagi. Setuju ya? Siap? Ini nggak pada pakai baju kenapa? Rambutnya bagus. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.